Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Setelah tiba di medan perang, 4 pasukan perburuan iblis telah dipisahkan oleh jarak pendek, dan semua orang bisa melihat adegan Long Hao Shen menentang iblis bulan. Jauh di lubuk hati, Yang Wenzhao selalu menjaga kebanggaan yang sama seperti yang dimiliki Han Yu sebelum kalah dari Hao Shen. Satu-satunya perbedaan adalah dia tampak lebih mantap daripada Han Yu saat itu, dan menyembunyikannya jauh lebih baik darinya. Namun, dia sekarang akhirnya menemukan betapa murahnya harga dirinya. Ketika dia melihat Moon Demon dari langkah ke-8, yang dia pikirkan hanyalah menyelamatkan timnya dari kerusakan, sedangkan Long Hao Shen menghadapinya secara langsung. Yang Wenzhao telah mengagumi kekuatan Long Hao Shen, tapi baru sekarang dia mengerti bahwa bukan hanya kekuatan yang dia kalahkan melawan Long Hao Shen. Setelah 2 pasukan perburuan iblis kelas tentara, yang berikutnya adalah yang berasal dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan 2 pasukan perburuan iblis kelas tentara, hanya berdiri ternganga di sisi Hao Shen. Setelah itu, tentara biasa dari 6 kuil besar kembali, tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan 5 pasukan perburuan iblis itu. Segera, lebih dari 1.000 orang sudah mengepung Long Hao Shen dan Keir. Di medan perang, melihat seseorang menyelamatkan rekan seperjuangan adalah hal yang sering terjadi. Persahabatan antara tentara dan saudara ipar akan sering muncul, karena hubungan khusus yang diciptakan antara penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kawan seperjuangan di medan perang? Tepat setelah Long Hao Shen memimpin pasukan perburuan iblis kelas 21 dan 22 untuk bergabung di medan perang, mereka segera menjadi sasaran perhatian rekan-rekan mereka. Menghadapi musuh dengan keberanian dan tekad, berturut-turut membunuh pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-6 dan ke-7, dan bergegas ke barisan musuh terlebih dahulu, mereka menjadi garda depan serangan balik. Mungkin, prajurit biasa tidak dapat memahami kekuatan macam apa mereka, tetapi perwira militer berpangkat tinggi dari kota pegunungan selatan secara alami dapat mengetahui bahwa mereka adalah pemburu iblis. Dan menurut usia mereka serta kultivasi mereka, mereka harus menjadi pasukan pemburu iblis kelas tentara atau umum. Tapi apa yang mereka lakukan jauh dari bidang tindakan pasukan perburuan iblis kelas bawah. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 atau ke-9, atau bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 yang menghadapi setan bulan, ini tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Bahwa pembangkit tenaga listrik harus menghadapi pembangkit tenaga musuh adalah salah satu aturan tidak tertulis di medan perang. Namun, tindakan keterlaluan Long Hao Shen adalah menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8, ketika kekuatan yang tampaknya dia miliki hanya pada langkah ke-6. Dan apa yang tidak diketahui oleh para penonton adalah bahwa dia sebenarnya baru saja menembus kemacetan langkah ke-6 ini. Langkah ke-6 versus langkah ke-8, konsep macam apa itu? Para prajurit tidak mengerti mengapa setan bulan dari langkah ke-8 akan muncul di medan perang di tanah, tetapi mereka jelas tahu bahwa ratusan rekan mereka tewas di tangan setan bulan dari langkah ke-8 ini. Bahkan sebelum berbicara tentang serangan balik, ketika dia muncul, ratusan dan ribuan pejuang hampir dimusnahkan di tangan musuh ini. Ini adalah langkah ke-8, dan orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang diwakilinya. Tapi Long Hao Shen masih memilih untuk menghadapinya, mengabaikan segalanya untuk menghadapi Moon Demon dari langkah ke-8. Para prajurit yang berjuang dengan keberanian dan tekad tidak merasakan serangan Moon Demon mencapai mereka. Tapi ketika mereka kembali, Moon Demon sudah tidak ada lagi, dan kesatria muda yang melawan serangan Moon Demon terbaring tak sadarkan diri di tanah, tidur di pangkuan rekannya. Seorang petugas dari kota pegunungan selatan menyatakan dengan mata merah, dia pahlawan. Beri hormat kepada pahlawan kita. Mengatakan ini, dia menggunakan sisa lengannya untuk melepas helmnya, dan berjalan ke arah Long Hao Shen, memberi hormat dengan hormat ksatria. Semua prajurit yang berhasil kembali hidup-hidup, termasuk bahkan orang cacat, mengikuti petunjuk perwira ini dan masing-masing dari mereka memberi hormat dengan sangat hormat kepada Long Hao Shen. Adegan ini sangat mengejutkan, tidak hanya ada prajurit yang memberi hormat, tetapi juga berbagai pasukan pemburu iblis,
termasuk bahkan beberapa pasukan pemburu iblis tingkat komandan yang bergegas kembali. Padahal, mereka memiliki ekspresi malu, karena anggota pasukan perburuan iblis di tingkat komandan seperti mereka setidaknya berada di langkah ke-6. Tetapi melawan iblis bulan dari langkah ke-8, mereka membuat pilihan yang sama dengan Yang Wenzhao, yaitu memprioritaskan melindungi diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, siluet emas tiba-tiba muncul entah dari mana, dengan ledakan yang sangat keras. Dia mengenakan baju besi emas gelap yang didekorasi dengan elegan, dan pada saat dia mencapai tanah, semua orang segera membungkuk ke siluetnya yang bermartabat. "Minggir, kalian semua!" Ksatria berpakaian emas berteriak keras, tiba-tiba melepas helmnya, dan memperlihatkan wajahnya. Tepatnya kepala Ksatria Sein Han Qian. Mungkin beberapa prajurit luar tidak dapat mengenali Han Qian, tetapi bagaimana mungkin mereka yang berasal dari pasukan perburuan iblis tidak mengenali kepala ksatria suci ini? Bergegas untuk menyingkir satu demi satu, mereka membiarkan sebuah jalan dibentuk untuk dia lalui. Han Qian buru-buru melangkah maju, tiba di depan Long Haoshen. Melihat ksatria muda ini tidak sadarkan diri, dia langsung memasang tampang serius. Seketika berbalik, dia menamparkan wajah Han Yu dengan keras, menyebabkan dia tersandung kembali dari keterkejutannya. "Bagaimana kamu melindungi tuanmu sebagai ksatria punggawa? Kenapa bukan kamu yang pingsan?" Han Qian meneriakkan kata-kata ini dengan penuh amarah, sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Haoshen. Karena dia merasakan aura suci yang kuat dari cahaya yang datang darinya, Keir tidak menghentikannya. Han Yu pulih dari kejatuhan yang disebabkan oleh tamparan kakeknya, tetapi tidak membantahnya dengan cara apapun. Meskipun darah masih mengalir di sudut mulutnya, dia bangkit dengan susah payah, dan berdiri di posisi sebelumnya. Sesaat kemudian, ekspresi wajah Han Qian mereda, sebelum menjadi sangat aneh. Bangkit lagi, suara Han Qian ditransmisikan dari jauh, "Saya adalah ketua ksatria dari Aliansi Ksatria, Han Qian. Masing-masing dari Anda, perwira dan tentara, sekarang harus kembali untuk beristirahat dan mengatur ulang di barak Anda sendiri, daripada tinggal di sana. Nyawa ksatria muda ini tidak dalam bahaya, dan saya bisa menjanjikan ini kepada Anda untuk menghormati aliansi ksatria. Dia pasti akan pulih." Petugas yang tampaknya menjadi peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir melangkah maju. Itu adalah pria yang sama yang telah berteriak kepada prajurit lain sebelumnya. Dia melangkah dan berlutut di depan Han Qian, berbicara dengan suara keras juga, "Kepala ksatria senior Sein yang terhormat, kami meminta untuk diberitahu nama pahlawannya." Han Qian tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Melihat mata semua orang di sekitarnya memerah, dia tiba-tiba berteriak lebih keras sebagai tanggapan, "Berdiri. Tidak seorang pun di sini layak orang lain berlutut di hadapannya. Ksatria ini bukan satu-satunya pahlawan di sini. Jangan bilang itu tidak sama untuk setiap prajurit dan perwira yang memberikan segalanya di kota pegunungan selatan ini. Kalian semua sama-sama pahlawan." Mendengar kata-kata ini, semua prajurit dan perwira terdiam sejenak, sebelum mereka tiba-tiba bersorak kegirangan satu demi satu. Itu benar, mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli seberapa menyedihkan kemenangan ini, mereka akhirnya berhasil memukul mundur musuh, dan mereka semua adalah pahlawan, pahlawan yang melindungi umat manusia. Sorak-sorai itu tidak berlangsung lama, dan segera, seolah-olah telah direncanakan sebelumnya, sorak-sorai itu berangsur-angsur mereda, sebelum semua tatapan berkumpul secara kebetulan pada Han Qian. Memahami pikiran mereka, Han Qian mengangguk, "Yang kalian semua sebut pahlawan bernama Long Haoshen, kapten dari pasukan iblis Hun kelas umum ke-21. Ingat namanya. Sebagai kepala pembantu dari aliansi kuil, ini adalah jenis ksatria yang saya hormati. Long Haoshen, Long Haoshen, Long Haoshen." Sorak-sorai dimulai sekali lagi, tapi kali ini, hanya satu nama yang bergema di sekitar. Bagi kota pegunungan selatan, rangkaian peristiwa sebelumnya bahkan tidak bisa disebut pertempuran, melainkan bencana total. Sebagai gerbang strategis selatan aliansi, kekuatan pertahanan kota pegunungan selatan tidak kalah dengan kota pengusir setan. Hanya saja kali ini, kekuatan iblis sangat tangguh,
dan sebagian besar kekuatan kota pegunungan selatan hilang selama pengepungan. Pada saat ini, meskipun musuh mundur, membersihkan sisa-sisa medan perang masih sangat menantang. Banyak rumah pribadi harus digunakan sebagai rumah sakit bagi orang-orang yang terluka untuk menerima perawatan. Rakyat jelata secara bertahap bergabung dengan pembersihan setelahnya. Misi pertama mereka adalah menyingkirkan bangkai iblis dengan api. Setelah 3 hari penuh, kota pegunungan selatan benar-benar tersapu bersih, dan semua jejak pertempuran terbakar seluruhnya. Secara kebetulan, iblis tidak kembali untuk melancarkan serangan lain selama 3 hari ini. Setelah mengalami kerusakan serius saat mengepung kota, kerugian mereka bahkan lebih berat daripada kota pegunungan selatan. Selama 3 hari ini, Long Haoshen, yang diakui sebagai pahlawan, menerima perlakuan terbaik dari kota pegunungan selatan. Faktanya, detail penting adalah bahwa kota ini adalah lokasi markas besar kuil imam. Selama perang ini, mungkin kota ini kekurangan jumlah pembangkit tenaga listrik, tetapi mereka tidak kekurangan pendeta tingkat tinggi. Orang suci yang menggunakan mantra terlarang selama saat-saat terakhir pertempuran bahkan memperlakukan Long Haoshen secara pribadi, sementara itu meningkatkan kultivasinya dengan selisih yang lebar. Setelah koma selama 2 hari 2 malam, Long Haoshen akhirnya terbangun, menemukan dirinya di sebuah ruangan di dalam markas besar kuil imam. Sebagai markas besar kuil imam, ini telah menjadi target pertama dari kekuatan iblis. Secara kebetulan, ia memiliki pertahanan yang cukup, nyaris tidak berhasil menghindari kehancuran yang dahsyat. Tapi sisi istana kantor tidak seberuntung itu, dan sudah menjadi sekelompok besar dinding yang rusak. Duduk di tempat tidurnya bersila, Long Haoshen dengan tenang mulai berkultivasi. Keir tidak jauh darinya, tapi saat ini dia terlihat sangat acuh tak acuh. Alih-alih berada di tempat tidur, dia duduk bersila di kursi terdekat. Dengan konsumsi berlebihan yang serius dan luka parah yang dideritanya, Long Haoshen dapat dengan mudah disebut sebagai salah satu ksatria yang selamat dengan luka paling parah kali ini. Namun, dengan konstitusinya sebagai Scion of Light, dia juga orang yang paling banyak mendapat manfaat dari pertempuran ini. Pertama-tama, tekanan luar biasa dari menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 menyebabkan dia menerobos ke langkah ke-6, menjadi ksatria radiant termuda dari seluruh sejarah kuil ksatria, pada usia 15 tahun. Seiring dengan pembentukan rongga spiritualnya, Saint Spiritual Stove berevolusi sekali lagi. Dan setelah pertempuran ini, Hao Yue kembali tidur nyenyak, sebelum kembali ke dunianya sendiri tanpa konsultasi. Ini tampaknya menjadi kesempatan yang baik untuk evolusi berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi karena kinerja Long Haoshen di medan perang, memungkinkan dia untuk mendapatkan pengakuan yang cukup dari kuil imam. Orang suci dari langkah ke-9 tidak hanya menyembuhkan luka luarnya, tetapi juga membantu meningkatkan sistem operasi energi spiritualnya, memberikan dia beberapa yang baik dari kemunduran ini. Energi spiritual eksternalnya meningkat setidaknya 200 selama 2 hari ini, dan energi spiritual internalnya juga meningkat lebih dari 100 unit. Long Haoshen akhirnya menjadi Radiant Knight resmi, membawa lompatan kualitatif pada kekuatannya. Tentu saja, dia juga harus membayar harga yang mahal untuk ini, 1 set pil peningkat spiritual siam serta pil lainnya, dan seluruh peralatan Long Haoshen selain dari Blue Rain, Hibiscus of Light, harus dipulihkan. Armor suci tingkat mulianya, dan perisai suci keduanya rusak parah, dan karena keadaan energi spiritual yang terlalu panik mengalir ke dalamnya, yang Long Haoshen tidak dapat kendalikan secara efektif, Bright Discipline rusak parah dari serangan terakhir terhadap bulan. Setan dari langkah ke-8. Secara kebetulan, ketiga bagian dari peralatan tingkat agung itu ditangani dan dipulihkan oleh kota pegunungan selatan, jika tidak maka akan membutuhkan banyak uang. Setelah berkultivasi selama 1 hari dan 1 malam, Long Haoshen bisa merasakan elemen cahaya mengalir ke dalam dirinya seperti air pasang. Senyum lebar muncul di wajah Long Haoshen. Rongga spiritual sebenarnya adalah semacam jendela yang menghubungkan elemen cahaya eksternal dengannya. Energi spiritualnya masih dalam bentuk cair, tetapi setelah mendapatkan rongga spiritual, kecepatan pemulihan energi spiritualnya serta kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dan karena pengaruh rongga spiritual pada energi spiritual cairnya,
Mengompresnya satu langkah lebih jauh, konsumsinya saat menggunakan berbagai kemampuan juga diturunkan. Lebih penting lagi, setelah maju ke langkah ke-6, Long Hao Shen memperoleh kemampuan untuk menyingkat energi spiritualnya, memberinya kemungkinan melonjak di langit. Tapi bukan hanya dia, seluruh pasukan pemburu iblis kelas 21 juga mendapatkan hadiah besar. Kota Pegunungan Selatan secara langsung menyerahkan 50.000 poin kontribusi kepada tim mereka. Meskipun pasukan perburuan iblis lainnya juga diberi hadiah yang tepat, itu jauh lebih sedikit daripada mereka. Meskipun misi perang yang mendesak cukup dipaksakan, dalam arti bahwa partisipasi bukanlah pilihan, selama mereka melakukannya dengan baik, pasukan perburuan iblis akan dihargai jauh lebih baik daripada misi lainnya. Setidaknya, selama beberapa pasukan perburuan iblis tingkat prajurit yang berpartisipasi berhasil kembali hidup-hidup, hadiahnya akan memungkinkan mereka untuk maju tanpa masalah. Rongga spiritual muncul dalam bentuk lubang emas di dalam dada seseorang. Rongganya cukup kecil, diameternya tidak lebih dari 1 inci, dan akan menyebabkan perubahan pada pergerakan energi spiritual di tubuh pemiliknya. Pada setiap sirkulasi, itu akan menyerap sejumlah besar elemen cahaya eksternal. Tentu saja, kompor sein spiritual tidak menghilang. Sama seperti light elemental Fairy Yating, ia tetap berada di dalam aperture ini, dan tampak menyusut untuk menyesuaikan diri. Apa yang menyebabkan Long Hao Shen merasa heran adalah bahwa rongga spiritual tampaknya terletak tepat di belakang lokasi melodi abadi di dadanya. Sejak rongga spiritual terbentuk, mereka tampaknya telah menjalin hubungan dengan melodi abadi. Jika dia melepas bajunya saat berkultivasi, dia akan memperhatikan bahwa setiap kali rongga spiritual menyerap esensi cahaya eksternal, Eternal Melody akan mengeluarkan cahaya redup. Perlahan membuka kedua matanya, dia mengungkapkan ekspresi tenang. Meskipun tubuhnya lelah, setelah kembali dari kultivasi, dia merasakan sensasi sakit di seluruh tubuhnya, disertai dengan sedikit sakit kepala. Ini bukan sisa lukanya, tapi akibat dari penggunaan kekuatan yang jauh melebihi kemampuan tubuhnya selama pertempuran. Untuk melawan iblis bulan, dia mengambil total 4 jenis pil yang berbeda, ditambah perpaduannya dengan Hao-Yue dan energi spiritual rekan-rekannya, membuatnya mencapai puncak langkah ke-7, mencapai ranah energi ultra spiritual dari langkah ke-7. Melangkah. Pada saat itu, jumlah total energi spiritualnya mendekati 24.000. Tapi ini bukan beban yang bisa dia tahan dengan mudah. Alasan mengapa dia tidak membiarkan anggota pasukan perburuan iblis kelas umum ke-22 mengambil pil peningkat spiritual siam adalah, karena dia yakin tidak ada seorang pun di tim mereka yang dapat menanggung tekanan yang menakutkan itu. Bagi mereka, membawa sejumlah energi spiritual tidak diragukan lagi akan menyebabkan kematian karena kelebihan beban. Setelah meminum pil peningkat spiritual siam, situasinya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Lin Xin saat itu, energi spiritual yang terkumpul tidak mungkin dikendalikan. Jika bukan karena kontrak darah yang menghubungkan Hao-Yue, yang energi spiritual eksternalnya tidak tanggung-tanggung kepadanya. Bahkan ketika memikirkan kembali pengalaman ini sekarang, Long Hao Shen masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa. Meskipun demikian, bahkan jika dia harus membuat pilihan ini lagi, dia akan tetap memilih hal yang sama dan tidak takut. Dia tidak memiliki penyesalan tentang itu. Setelah mendapatkan kembali beberapa energi spiritual, suasana hati Long Hao Shen cerah lagi. Tidak peduli apa yang dia katakan, ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Mengalami kekuatan sebenarnya dari lawan pada langkah ke-7 bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik peringkat rendah. Ini memungkinkan dia meningkatkan pengetahuannya tentang batas ini, memungkinkan dia untuk mengambil jalan yang lebih mudah selama kultivasinya di masa depan. Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan dia untuk membuat beberapa kemajuan di bidang penggunaan kemampuan. Perasaan tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual sangat memuaskan. Itu terutama terjadi selama serangan terakhirnya, serangan Asura yang bahkan merobek langit dan merobek ruang. Bahkan dengan kekuatannya pada langkah ke-8, Moon Demon tidak mampu menahan serangan ini, yang memenuhi Hao Shen dengan kepuasan total. Saya sangat berharap untuk mencapai langkah ke-7 sedini mungkin. Ayah berkata bahwa ketika saya mencapai langkah ke-7 kultivasi,
saya akan diizinkan untuk mencari ibu dan dia. Memikirkan hal ini, Long Hao Shen merasa bersemangat. Sebagai Radiant Knight pada usia 15 tahun, bahkan jika dia lebih sederhana, dia tidak mungkin tidak merasa bangga. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi maju dengan kecepatan seperti itu juga membutuhkan kemauan dan keberuntungan. Melihat Keir masih fokus pada budidaya, Long Hao Shen merasa mulai. Selama mereka bepergian bersama, setiap kali mereka tinggal di ruangan yang sama untuk berkultivasi, mereka berdua akan selalu duduk bersama di tempat tidur. Tapi bagaimana mungkin Keir duduk di kursi pada saat seperti itu? Mungkinkah dia merasa tidak nyaman? Sebagai Long Hao Shen bingung tentang pertanyaan-pertanyaan ini, tubuh Keir gemetar sedikit, dan kakinya yang disilangkan mereda. Dia mengakhiri kultivasinya, terlihat merasakan bahwa Long Hao Shen sudah bangun. Long Hao Shen segera bergegas ke depan, berencana memegang tangan Keir untuk menanyakan apa yang terjadi setelah dia jatuh pingsan, tapi yang mengejutkan, Keir tiba-tiba melepaskan tangannya, menolak untuk membiarkan dia menulis di tangannya. Apa yang terjadi dengan Keir? Long Hao Shen terkejut, buru-buru mencoba untuk mengambil tangannya sekali lagi. Dengan hasil yang sama seperti sebelumnya, Keir segera menjabat tangannya. Kali ini, dia berdiri tanpa konsultasi, berjalan ke sisi ruangan, punggungnya menghadap Long Hao Shen. Jelas, tubuhnya memancarkan rasa dingin. Long Hao Shen benar-benar kosong. Apakah Keir marah? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin baginya untuk tidak membiarkan pria itu menyentuhnya. Tapi kenapa dia harus marah? Cepat berpikir tentang apa yang terjadi, Long Hao Shen segera mengerti alasan mengapa Keir marah. Seketika, ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan dia berjalan ke Keir sambil tersenyum. Keir masih mencoba melarikan diri, tetapi kehilangan 4 dari 6 inderanya, dan berada di ruangan yang begitu sempit, pada akhirnya dia masih dipeluk oleh Long Hao Shen dari belakang. Selama masa perjuangan ini, pantat Keir akhirnya bergesekan dengan tubuh Long Hao Shen. Meski masih muda, hal ini justru membuatnya semakin sehat dan bertenaga. Bahkan jika dia bahkan lebih tidak tahu apa-apa, tubuhnya masih akan menunjukkan beberapa reaksi terhadap kontak ini. Tiba-tiba merasakan tubuh Long Hao Shen menjadi agak tebal, Keir segera berhenti bergerak. Tentu saja, dia merasa sangat berbeda dari Long Hao Shen, percaya bahwa ini adalah luka di tubuhnya yang bersentuhan dengannya. Segera, Long Hao Shen memisahkan diri darinya, berusaha menghindari menyebabkan situasi yang canggung. Keir bagaimanapun juga masih lebih muda darinya, dan cukup jauh dari mencapai usia 15 tahun. Meskipun Long Hao Shen mulai memahami sedikit demi sedikit masalah antara anak laki-laki dan perempuan, dengan mereka berdua yang masih sangat muda, mereka tidak akan memiliki perasaan ini pada saat seperti itu. Mengulurkan tangannya perlahan ke arah punggungnya, dia mulai menulis beberapa kata. Tulisannya terlihat kikuk, dan 3 kata yang tertulis adalah, "Saya salah." Tubuh Keir bergetar tiba-tiba. Dia berbalik dan meninju bahu Long Hao Shen ini. Meskipun dia buta, bisu dan tuli, air matanya masih mengalir, berbicara tentang kemarahannya. Long Hao Shen merasa seolah-olah hatinya dicengkeram oleh musuh, merasakan sakit yang tak tertahankan. Melihat air mata diam menetes dari Keir yang sudah kehilangan 4 inderanya terasa lebih menyakitkan daripada serangan Moon Demon. Erat memeluknya dalam pelukannya, Long Hao Shen sudah bingung tentang apa yang harus dia katakan padanya. Saat ini, hatinya hanya dipenuhi rasa sakit. Dia bisa mengakui kesalahannya sendiri, tetapi dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan bertindak lebih baik lain kali. Itu kenyataan, dia tidak bisa membuat janji ini kepada Keir. Ini karena dia akan membuat pilihan yang sama lagi tanpa ragu-ragu. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Keir menemaninya dalam kematian? Pada saat itu, ketika dia tidak bisa mengeluarkan Moon Demon dalam satu pukulan, Long Hao Shen telah merasakan bahwa semuanya sudah berakhir untuknya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan energi spiritual besar yang dibawa kepadanya oleh pil peningkat spiritual Siam sudah hampir habis. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti itu? Dia hanya bisa mengulur waktu untuk mencoba memperpanjang hidupnya sedikit lebih lama.
Inilah alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan rantai penghubung jiwa, percaya bahwa pasukan perburuan iblis kelas 22 akan melindungi rekan-rekannya. Dia sudah yakin bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi, karena murka Mundimen telah sepenuhnya terfokus padanya. Hanya dengan mati dia bisa melindungi rekan-rekannya. Perjuangan Keir berangsur-angsur berubah menjadi isak tangis, lengannya melingkari pinggang Long Hao Shen, dengan erat memegangi punggungnya yang semakin dewasa dan semakin lebar dari waktu ke waktu. Dan pelukannya sangat erat. Hari itu, ketika Long Hao Shen melemparkannya ke Wang Yuan, telah menyebabkan ketakutan yang dia alami ketika dia berusia 3 tahun muncul sekali lagi. Pada saat itu, dia merasa hatinya membeku. Ini sudah berakhir. Si idiot ini, dia akan mati. Ini adalah satu-satunya pikiran yang memenuhi pikirannya. Perasaan ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Keir hanya merasa bahwa hatinya sendiri akan mengikuti Long Hao Shen kapan saja. Bahkan ketika dia mengetahui bahwa Long Hao Shen selamat, rasa sakit ini masih ada di hatinya. Dia benar-benar takut melihat situasi serupa muncul di masa depan, dan bahwa dia akan mendorongnya menjauh seperti itu lagi, dan mati sendirian.